Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Huria Latifah, NIM 20200200007. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, murid. Yang ketiga, materi pendidikan. Yang keempat, perbuatan mendidik. Yang kelima, metode pendidikan. Yang keenam, evaluasi pendidikan. Yang ketujuh, tujuan pendidikan. Yang kedelapan, alat pendidikan. Yang kesembilan, lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu peran filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Untuk yang keempat, yaitu aliran pokok filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu pragmatisme. Yang kedua, progresivisme. Yang ketiga, eksistensialisme. Yang keempat, perennialisme. Yang kelima, esensialisme. Yang keenam yaitu rekonstruksisme. Untuk yang kelima yaitu manfaat filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan terapan filsafat dalam pendidikan. Untuk menurut Nasution, manfaat filsafat pendidikan antara lain adalah yang pertama, dapat menentukan arah kemana anak didik harus dibawa. Yang kedua yaitu dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai filsafat pendidikan yang dianut, kita dapat mengetahui gambaran hasil yang harus dicapai anak. Yang ketiga yaitu filsafat dan tujuan pendidikan menentukan cara atau proses untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat, filsafat pendidikan memberikan kesatuan yang bulat bagi segala usaha pendidikan. Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengembangan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa hendaklah selaras dengan tujuan pencapaian generasi emas tersebut untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Sangatlah penting bagi dunia pendidikan melakukan perubahan pola pikir bahwa pendidikan tidaklah sekedar pemaknaan atas transformasi akademik atau keilmuan saja, melainkan perlu dilengkapi dengan karakter. Inilah yang harus menjadi titik perhatian dan peran pemerintah yang sebenarnya guna menciptakan generasi yang handal, sehingga perlu dipersiapkan sejak sekarang. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa share, like, and comment, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.